Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, hingga malam tadi ribuan pemudik terus memadati Pelabuhan Merak, Banten menggunakan mobil pribadi dan sepeda motor. Ya, selama 12 jam terakhir hampir 16.000 orang mudik melalui Pelabuhan Merak. Ratusan kendaraan pribadi, mobil dan sepeda motor malam tadi antre untuk masuk ke dalam kapal feri yang akan menyeberang dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Para pemudik pergi ke kampung halaman lebih awal untuk menghindari pelarangan mudik mulai 6 hingga 17 Mei 2021. Sepanjang 12 jam terakhir, 15.875 orang dan 2.852 unit kendaraan menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung. PT ASDP mengoperasikan 27 kapal Ro-Ro dengan jumlah trip 53 perjalanan dengan mengoptimalkan seluruh dermaga. Dan pemirsa, untuk memantau situasi arus mudik di Pelabuhan Bakauheni, Lampung, sudah ada rekan kami Heri Fulistiawan yang telah siap dengan laporannya. Selamat pagi, Heri. Selamat pagi, Gede dan Lisa. Iya, Heri, bagaimana situasi di tempat di Pelabuhan di Bakauheni saat ini, mengingat sudah ada hampir 16.000 orang yang menyeberang dari Merak ke Bakauheni. Apakah di sana juga terjadi kepadatan? Baik, bisa saya laporkan jelang diberlakukannya larangan mudik pada tanggal 6 sampai tanggal 17 Mei 2021. Tercatat ratusan ribu pemudik dari Pulau Jawa telah menyeberang ke Pulau Sumatera. Dengan jumlah sejak tanggal 28 April hingga hari ini, jumlah penumpang berjumlah 110.666 orang, dan roda 2 dan roda 4 berjumlah 28.842 orang. Para penumpang ini didominasi oleh kendaraan pribadi maupun kendaraan bus. Sementara untuk penumpang yang berangkat ke Pulau Jawa, yang akan menyeberang ke Pulau Jawa sejak tanggal 28 hingga hari ini, tercatat untuk penumpang pejalan kaki masih berjumlah 22.122 orang, roda 2 331, roda 4 234, 2.344 dan kendaraan truk 2.393. Pihak PT ASDP Bakauheni menyiapkan 31 kapal Ro-Ro dengan 110 trip per hari. Sedangkan untuk pemberlakuan pelarangan mudik, PT ASDP masih menunggu pihak BPTB untuk melakukan Heri, untuk menyeberangkan kapalnya. ya, dengan kepadatan yang akan terjadi ini mendekati tanggal 6 Mei nanti, apakah yang sudah disiapkan, upaya-upaya apa sih yang sudah disiapkan oleh pihak ASDP begitu ya untuk mengantisipasi nantinya akan terjadi semakin banyak penumpukan penumpang? Untuk di Pelabuhan Bakauheni sendiri, PT ASDP Bakauheni telah menyiapkan 7 dermaga, dermaga 1 sampai dengan 7, dengan yang beroperasi 6 dermaga, 1 dermaga eksekutif. Sementara untuk loket tetap ditambah oleh pihak PT ASDP dari biasanya 10 ditambah menjadi 14 loket pejalan kaki, dan untuk toll gate kendaraan juga ditambah biasanya 8 ditambah menjadi 16. Begitu, Chris. Heri, dari 7 dermaga tadi kan Anda sudah paparkan adanya penambahan armada berupa kapal ya sebanyak 16. Lantas untuk jumlah penumpang di dalam satu kapal, apakah dibatasi atau memang sesuai dengan kapasitas kapal pada umumnya? Berdasarkan pantauan, untuk penumpang kapal tidak dibatasi, namun tetap menggunakan protokol kesehatan seperti itu. Ya, Heri,
apa yang perlu disiapkan oleh penumpang yang akan menggunakan layanan dari ASDP ini? Saran Anda? Baik bisa saya laporkan bahwa untuk penumpang yang akan menyeberang ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakahuni diwajibkan membawa surat keterangan izin masuk wilayah atau SIKM dan rapid test antigen atau Genos 9. Lantas antisipasi apa dari pihak KSDP kalau misalkan mengetahui ataupun menemukan adanya penumpang yang positif COVID-19, apakah langsung dipisahkan atau dikarantina atau seperti apa? Baik, setiap khususnya di Provinsi Lampung menuju ke Pelabuhan Bakahuni sudah ada 4 titik penyekatan. Khususnya di Lampung Selatan ada 4 titik penyekatan, di mana 4 titik penyekatan itu ada ruang isolasi mandiri. Apabila ada calon penumpang yang terkena yang positif COVID-19, seperti itu. Iya, nantinya berarti ketika orang yang melintasi titik penyekatan itu harus diperiksa terlebih dahulu, seperti itu, apa, Heri? Iya, betul sekali. Heri, lantas dari 4 titik penyekatan, apakah setiap penumpang yang sudah melalui titik pertama akan melanjutkan pemeriksaan lanjutan seperti itu di titik-titik berikutnya? Baik, bisa saya jelaskan bahwa titik penyekatan itu berada di 3 jalur lintas. Yang pertama di Jalan Tol Trans Sumatera, yang kedua di Jalan Lintas Tengah Trans Sumatera, yang satunya untuk di Jalan Lintas Timur Pantai Lintas Timur Sumatera, dan yang terakhir, pos terakhir itu berada di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakahuni. Nah, di situ para penumpang akan dijaring apabila lolos. Ada pos terakhir yaitu di Seaport Pelabuhan Bakahuni, seperti itu. Heri, lantas antisipasi dari pihak KSDP sendiri untuk menghindari adanya lonjakan penumpang, karena kemungkinan besar ini masyarakat pasti akan mulai mudik ya. Dalam 1 atau 2 hari dalam 1 ini 2 akan hari ke menjadi depan. titik puncak mudik sebelum tanggal 6 nanti ya. Antisipasinya seperti Betul apa? sekali. Betul sekali. Namun situasi di Pelabuhan Bakahuni sendiri masih relatif normal. Ada kepadatan terjadi bila malam hari. Untuk siang hari masih relatif lancar, namun pihak ASDP juga sudah mengantisipasi dan apabila ada lonjakan penumpang seperti itu. Ya, Heri, ini melihat kondisi di belakang Anda saat ini sedang gerimis begitu ya. Saran Anda bagi para pemudik yang menggunakan motor ini seperti apa nih, Heri? Baik, bisa saya laporkan bahwa saat ini memang kondisi sedang turun hujan, dan cuaca juga di Selat Sunda juga sedang tidak menentu. Diimbau kepada para pemudik yang melakukan perjalanan diharapkan untuk berhati-hati, dan apabila lelah di dalam perjalanan disarankan untuk beristirahat di tempat-tempat tertentu seperti itu atau di rest area. Mas Heri, kalau misalkan jika dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya untuk tahun ini, apakah untuk jumlah penumpangnya sendiri ini jauh lebih sedikit atau justru lebih banyak? Diprediksi akan lebih banyak dari tahun yang sebelumnya. Seperti itu. Ya, jadi diprediksi tahun ini akan semakin banyak begitu ya? Iya, betul sekali, mengingat karena sudah para pemudik ini sudah 1 tahun bahkan 2 tahun ini tidak mudik. Tidak pulang kampung begitu ya, kerinduan orang semakin memuncak begitu sehingga mereka mau nggak mau mungkin akan semakin banyak nanti pemudiknya ini. Baik, terima kasih banyak Heri atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, berikutnya aktivitas mudik meningkat di beberapa daerah. Di Terminal Mangwi, Badung, Bali, ribuan warga mudik lebih awal. Begitu juga di Pelabuhan Merak dan Tol Cipali yang mulai meningkat volume kendaraan yang melintas. Meski dilarang pemerintah untuk mudik lebaran, ribuan orang mudik melalui Terminal Mangwi, Badung, Bali untuk pulang ke kampung halaman.
Seluruh tiket bus tujuan berbagai kota di Pulau Jawa habis terjual hingga tanggal keberangkatan 5 Mei mendatang. Lonjakan penumpang diantisipasi perusahaan otobus dengan menambah armada yang beroperasi menjadi 2 hingga 3 kali lipat. Pengelola Terminal Mengwi menyatakan tak bisa membendung tingginya keinginan warga untuk tetap nekat mudik pada Lebaran tahun ini. Masyarakat diimbau untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan untuk menekan penularan COVID-19. Sementara itu di ruas tol Cipali arus kendaraan menuju ke sejumlah wilayah di Jawa Barat dan Jawa Tengah hingga malam tadi terus melintas. Kendaraan didominasi bus antar kota antar provinsi dan kendaraan pribadi. Untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan, penambahan dibukanya pintu tol dilakukan di tol Cipali agar tidak terjadi antrian. Saat ini pengelola tol Cipali hanya membuka 13 gerbang pembayaran terdiri dari 7 loket utama dan 6 loket satelit. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, cegah penyebaran COVID-19, pemerintah melarang warga mudik saat Lebaran. Iya, pemudik ini tetap nekat ke Surabaya dan jika Anda nekat ke Surabaya harus dikarantina selama 5 hari dengan biaya sendiri. Mengantisipasi pemudik yang nekat datang ke Surabaya saat Lebaran, Pemkot Surabaya terapkan aturan karantina selama 5 hari dengan biaya sendiri. Lokasi karantina akan disesuaikan dengan kemampuan pemudik yang akan dikarantina. Pemudik bisa memilih lokasi karantina di hotel, lodgement, atau homestay yang ada di wilayah mereka. Dengan aturan ini, Pemkot Surabaya meminta seluruh camat dan lurah untuk mendata pemudik serta penginapan yang ada di wilayah masing-masing. Nah, karena konsekuensi logisnya jelas, bahwasanya ketika datang ke Surabaya, dia harus mau dikarantina 5 hari. Jadi karantina 5 hari dengan biaya sendiri yang tadi saya sebutkan tadi. Jadi kalau di kecamatan itu ada hotel, ada lodgement, ada homestay. Antisipasi ini dilakukan Pemkot Surabaya karena pemerintah pusat melalui surat edaran dari Satgas Penanganan COVID-19 nomor 13 tahun 2021 menyatakan melarang masyarakat untuk tidak mudik saat Lebaran tahun ini sebagai upaya pengendalian penyebaran COVID-19. Dari Surabaya, Hari Tambayong iNews melaporkan. Ya, Gede dan pemirsa, ini merupakan salah satu kebijakan yang harus diterapkan dan juga diikuti oleh wilayah lain ya. Karena kalau misalkan Gede nih, kalau misalkan nekat mudik ke Surabaya ini harus menggocek dana sendiri nih pribadi untuk isolasi. Dana, jadi nanti uang THR-nya habis hanya untuk isolasi mandiri. Yang ternyata harus bayar sendiri. Iya. Tahun ini, kalau tahun lalu mungkin dibayarin oleh pemerintah, sekarang harus bayar sendiri ternyata. Betul. Di Tapi hotel-hotel atau lodgement terdekat katanya. Tapi untuk kebijakan ini sebenarnya seharusnya diterapkan dari tahun lalu ya, baiknya ya, karena mengikuti dari negara tetangga ini Singapura juga menerapkan hal yang sama. Kalau misalkan masuk ke negaranya ataupun ke kotanya ini harus menggocek dana kurang lebih $2.000 Singapura atau sekitar 20 juta rupiah. Waduh. Dan pemirsa, berikutnya, menghindari pemeriksaan COVID-19, armada bus menggunakan lahan kosong untuk menaikkan penumpang. Petugas Satpol PP yang mengetahui hal ini langsung membubarkan mereka. Lima armada bus serta sejumlah pemudik tujuan Brebes, Pemalang, dan Purwodadi ini sengaja memilih lahan kosong untuk menghindari pemeriksaan COVID-19. Adanya persyaratan membawa surat bebas COVID-19 bagi pemudik membuat mereka terpaksa berkumpul di tempat yang jauh dari jalan raya dan jangkauan petugas. Pemudik mengatakan adanya larangan mudik pada tanggal 6 Mei mendatang membuat mereka memilih mudik lebih awal agar bisa berkumpul dengan keluarga saat Lebaran. Petugas Satpol PP Kecamatan Pagedangan yang mengetahui hal ini mendatangi para pemudik agar mengurungkan niatnya untuk kembali ke kampung saat pandemi. Ini ada di wilayah Pagedangan, makanya kami wajar menegur kan. Ya, bagus ya, Pak. Satu ini bukan terminal, Ya. Kedua kerumunan begini kan udah dilarang sama pemerintah juga. Ya, Pak. Mudik dilarang, segala macam dilarang.
Karena tidak memiliki surat bebas COVID-19 dan membuat kerumunan di masa pembatasan kegiatan masyarakat, para pemudik ini pun akhirnya dibubarkan petugas Satpol PP. Dari Tangerang, Banten, Aimarani Ainus melaporkan. Ada aja caranya ya ketika di terminal semestinya ini dilarang, dibatasi, ini mencari lahan-lahan kosong untuk dijadikan terminal bayangan. Iya, tapi sayangnya Satpol PP ini hanya membubarkan ya, Iya. tidak ada Satgas COVID-19 yang mungkin bisa memberikan sanksi jerah ya. Lebih keras, mungkin bisa jadi nanti ini surat izin angkutannya bisa dicabut ini karena sudah ketahuan kan PT-nya apa, PO-nya apa, ini bisa ketahuan. Baik, informasi selanjutnya pemirsa, petugas kepolisian Satlantas Polres Cirebon melakukan penyekatan terhadap pemudik. Tidak hanya pemudik motor, petugas juga memutar balik pemudik dengan mobil. Petugas Satlantas Polres Cirebon lakukan penyekatan pramudik di jalur Pantura Kedaung, Kabupaten Cirebon. Ada 4 titik lokasi penyekatan yang dilakukan. Penyekatan ditujukan pada kendaraan sepeda motor dan mobil bernomor Jabodetabek. Satu persatu kendaraan yang melintas di jalur Pantura Kedaung ini dihentikan petugas untuk diperiksa. Petugas kemudian putar balik kendaraan motor dan mobil. Untuk saat ini kita melaksanakan kegiatan pengetatan, tidak terlalu ketat, namun kita sudah mulai melaksanakan kegiatan penyekatan. Sasaran kita adalah kendaraan-kendaraan dari luar kota Cirebon yang akan mencoba melintas mengarah ke Jawa ataupun kendaraan luar yang mau masuk kota Cirebon. Kita putar balikan ke arah daerah asalnya. Titiknya di mana aja di kota Cirebon? Pada tahap pengetatan ini kita memilih dari 4 titik. Jadi tidak semua titik kita melaksanakan, namun kita memilih titik yang ramai. Weekend saat ini yang paling ramai adalah Kedaung. Pemeriksaan dilakukan jelang larangan mudik Lebaran yang akan berlaku pada tanggal 6 sampai 17 Mei mendatang. Petugas mengimbau kepada para pengendara dari luar daerah untuk selalu jaga protokol kesehatan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin Ainus melaporkan. Sistem buka tutup di Pasar Tanah Abang akan diterapkan untuk mengantisipasi membludaknya pengunjung untuk berbelanja.